Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hari ini kita kembali lagi ibadah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan. Pada hari ketujuh, Dia memberkati karya ciptaannya. Siapa saja yang menghormati hari Sabat, mewujudkan hari Sabat, orang itu akan terima berkat. Amin. Hari ini renungan kita Bilangan 19 ayat 1 sampai ke 22. Bilangan 19 ayat 1 sampai ke 22. Silakan satu orang membaca. Yahweh berfirman pada Mose dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Yahweh dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada catatnya dan belum pernah kenaku. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api, lalu membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia najis sampai matahari terbenam, maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena pada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Yahweh. Dan orang itu harus melenyapkan dari Israel karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya. Maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang dalam tempat kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis harus diambil sedikit abu dari korban menghapus dosa, yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas 6 orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena pada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus melenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu karena ia telah menajiskan tempat kudus Yahweh. Air pentahiran tidak ada disiramkan padanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menajiskan air pencuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air pencuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Sekali laba orang najis itu menjadi najis, dan orang yang terkena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Haleluya. Air pentahiran, mentahirkan, membersihkan. Makanya saya mengajak kepada jemaat supaya kita tahu ini apakah kita ini tahir, bersih atau kotor. Saya mengajak supaya membacalah kitab suci yang lengkap ini. Mempelajarilah. Kalau kita mempelajari ya kitab suci dengan baik, benar, pasti kita tahu ini apa sih yang ditahirkan.
Apa sih itu dosa? Dosa itu tidak ujuk-ujuk zaman Mose. Dosa itu sudah ada. Sudah dari Adam itu sudah ada dosa. Makanya saya mengatakan kita ini ajaran-ajaran Tuhan ini yang disebut hukum Taurat atau undang-undang kerajaan sorga ini, ya, memang luar biasa loh saudara ya, luar biasa. Jadi kitab Taurat ini bukan karangan-karangan Mose, bukan, ya. Supaya engkau tahu bahwa ini bukan karangan Mose, ini benar-benar dari Tuhan. Bacalah kelima kitab ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bacalah ini setiap hari. Kalau engkau membaca itu, kagak mungkin lah mau dengar-dengar dari mimbar itu, wah itu hukumnya Tuhan tidak berlaku. Kalau sudah seperti itu dosa aja saudara. Dosa akan menumpuk-numpuk. Jadi dosa itu tidak ujuk-ujuk. Dosa itu sudah ada dari Adam. Kenapa di sini kok yang diangkat di sini tadi orang mati, ya kan? Orang mati karena orang mati itu najis loh katanya. Yang kita baca tadi ini. Ya. Makanya kalau ada agama-agama atau kepercayaan atau orang Kristen itu, kalau ada orang mati itu mereka masukin di rumah ibadahnya, saya tidak tahu ajaran mana yang mereka pakai gitu. Karena dalam kitab suci itu kan dilarang kan. Kalau ada yang tidak tahir, ya di kemah aja tadi yang kita baca di kemah itu cepat-cepat ini singkirkan. Biasanya kan kalau dalam kitab suci itu loh, dalam kitab suci kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu, ya contohnya namanya Tuhan Yesus. Kan tidak mereka bawa pulang kan. Waktu turunkan di salib langsung dikapanin, dibersih-bersihin, dikapanin dan langsung dikubur. Karena begitulah orang-orang ajaran Taurat itu. Ya, jadi kalau sudah mati itu ya nggak usah doain lah segala tetek bengenya, apalagi sampai berhari-hari. Wah itu luar biasa loh. Terus ada lagi Kristen ini masukin di dalam rumah ibadahnya ini bangke loh saudara ya. Kalau di dalam kitab suci kita yang kita baca ini Taurat ini itu sangat tidak diperbolehkan. Jangankan namanya tempat kudus itu, di kemah saja pun enggak tepat itu. Makanya kalau ada orang-orang tadi kita sudah baca bersama kan, makanya mereka ambil namanya air pentahiran. Jadi ingat ya, yang kita sudah baca, sudah dengar bersama tadi. Jadi air itu disucikan pakai darah juga. Artinya lembu merah tadi dipotong, ya, jadi dipercikan untuk menguduskan air itu untuk pentahiran, pembersihan, gitu kan. Yang dibersihkan itu apanya sebenarnya sih? Jasmaninya atau apa? Yang tahu siapa? Yang dibersihkan itu apa? Rohnya. Jadi kita ini sebenarnya Tuhan menuntut kita ini supaya kita ini bersih rohani. Supaya kita bersih rohani itu jangan melanggar perintah Tuhan. Amin. Jadi mati itu sudah ada. Makanya waktu pertama sekali, makanya saya berulang-ulang kali pesan kepada jemaat itu, kalau ada bilang, oh agamanya ini sama saja, Tuhannya ini sama saja, jangan, ya, jangan berbeda sama sekali, saudara. Ya. Taurat itu dengan kitab-kitab lainnya sangat berbeda. Ya, jadi ingat baik-baik, sangat berbeda. Jadi kitab Taurat itu lengkap sekali loh, saudara ya. Ya, makanannya, kesehatannya, kebersihan rohaninya, kan contoh tadi kan gitu kan. Jadi dibersihkan darah ini, sucikan air ini untuk pentahiran itu. Kalau orang tidak tahir, kalau mungkin orang lagi bulanan, karena orang mati dan lain sebagainya, itu dipakai air untuk membersihkan, gitu, ya, membersihkan itu. Yang dibersihkan itu bukan jasmani kita. Yang pasti kita tiap hari mandi kan? Ya. Mandi tiap hari itu supaya tubuh kita bersih. Tuhan juga menghendaki supaya kita ini, roh kita bersih. Ya. Kalau roh kita bersih, pasti kan ngontek sama Tuhan. Ya. Pasti kita suka sekali namanya perintah-perintah Tuhan. Ya. Tidak mungkin lah. Kalau rohmu tadi udah bersih, kalau rohmu itu kontak kepada Tuhan, ya, pasti akan ingat akan perintahmu.
tidak pernah akan engkau langgar. Kalau yang dimaksud di sini, ini yang tidak sengaja. Contoh namanya ada orang mati di kemah, kan pasti ada orang yang gotong dong, kan gitu. Nah Tuhan dikasih supaya mentahirkan dirinya. Ya. Baik nggak? Tuhan sangat baik. Makanya saya mengatakan, kalau ada yang mengatakan Taurat itu tidak baik, wah ini benar-benar itulah dosa yang luar biasa, saudara. Taurat itu atau kitab undang-undang kerajaan sorga ini sangat baik kalau kita baca dengan benar baik, tidak merugikan karena memang Tuhan itu perintahkan kepada Mose ini untuk mencatat namanya hukum Taurat supaya tidak merugikan satu yang lain. Itu intinya. Jadi intinya namanya Taurat ini supaya tidak merugikan satu sama lain, supaya manusia ini ikuti akan perintah Tuhan. Jadi Tuhan warning sama kita supaya kitab suci ini tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurang. Artinya apa? Supaya tidak boleh ditafsir. Jadi kita ini dilarang keras untuk menafsir kitab suci ini. Ya, kalau kita baca dari Kejadian sampai dari Mose itu sampai ke Maliaki itu kan tidak ada namanya yang diperintahkan kita tafsir namanya kitab suci ini, khususnya namanya kitab Taurat ini. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi kalau ada kitabnya nabi-nabi itu bukan berarti nabi itu bikin namanya ibadah baru. Salah, tidak benar itu. Tidak benar. Ya, adanya nabi-nabi ini memperingatkan tadi, kalau ada namanya kena mayat, ya, tahirkan dirimu. Itu tugasnya nabi, ya. Tugasnya pemimpin-pemimpinnya itu dalamnya misalnya imam besar itu saudara ya. Kalau kau baca Imamat 21 di sana, pas Imamat pasal 21 di sana, itu kan imam-imam itu. Imam-imam besar, saudara ya, pemimpin-pemimpin, itu tidak boleh. Ya, jangan mayatnya, jemaatnya, mayat orang tuanya sendiri pun tidak boleh dekat-dekat seperti itu. Ya. Ini peraturan Tuhan. Dan kita harus patuhi. Ya. Makanya kenapa sih kematian Tuhan itu menghendaki, Kak? Tuhan menghendaki kita mati nggak sebenarnya? Ya, kita mati rohani. Kan tidak kan? Ini ulah manusia. Ulah manusianya zaman siapa? Zaman siapa? Kematian ini dari mana? Pertama kali. Dari siapa? Adam. Ya. Jadi Adam ini sudah diperintahkan pada waktu diciptakan ya. Diciptakan dari debu tanah. Jadi Adam itu bukan diciptakan di sorga ya. Jadi diciptakan di bumi karena dia Adam itu dari apa? Dari debu tanah ini, ya. Kalau saudara baca nanti di Kejadian 2 di sana, ya. Jadi Tuhan menciptakan Adam itu dari tanah, gitu kan? Ditiupkan rohnya, akhirnya dia jadi manusia. Pada waktu namanya Adam ini jadi manusia, kira-kira sama nggak dengan tubuhnya Tuhan? Halo, sama nggak? Pasti sama saudara. Karena manusia itu diciptakan segambar serupanya. Ya. Makanya khotbah saya kemarin itu, ya, pada waktu mereka melanggar ini namanya perintahnya tadi, akhirnya tubuh kemuliaannya hilang. Ya. Awalnya kan pakai tubuh kemuliaan, tidak merasa namanya apa? Malu. Pada waktu melanggar namanya perintah Tuhan ini, akhirnya tak tahu. Itulah namanya dosa saudara. Jadi dosa itu melanggar namanya perintah Tuhan. Perintahnya Tuhan begini. Kalau kau baca namanya Kejadian 2 ayatnya 16-17 yang kencang. Jadi dari situlah namanya mati. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki manusia mati sebenarnya. Makanya dikasih warning di situ, jangan makan buah ini pada waktu engkau makan, pasti mati. Itulah tadi ini yang kita baca tadi. Bilangan 19 tadi ini. Ya. Jadi Tuhan awalnya tidak menghendaki manusia itu mati. Tapi manusia ini apa ya? Jadi manusia dipengaruhi. Pengaruh namanya apa? Bisikan-bisik ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan namanya perintah Tuhan. Perhatikan di situ. Baca namanya Kejadian 2 ayatnya 16-17.
Lalu Yahweh Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Coba kan, janganlah makan ini kata. Coba kalau patuhi saja itu tidak ada kematian. Tapi manusia ini apa? Tidak memperhatikan lagi namanya perintah Tuhan tadi jangan makan, akhirnya apa mati. Siapa yang pertama sekali yang apa? Yang melanggar ini? Siapa? Adam atau Hawa? Coba satu orang nanti di Kejadian 3. Dari 1 di situ 1 2 baca yang kencang. Baca Kejadian 3 ayat 1 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan Coba mengatakan, sampai di saja baca nanti baca lengkap saja yang 3 ini gini. Akhirnya apa? Tidak memperhatikan lagi perkataan Tuhan, akhirnya dia ditipu di sini. Akhirnya dikena tipu di sini, akhirnya apa? Dimakanlah buah ini. Akhirnya benar-benar mati nggak? Mati sudah. Ya. Makanya umurnya Adam itu berapa? 930 tahun mati dia. Ya. Jadi dihitung tahun ini, kalau kita hitung dari sekarang ini kitab suci yang bicara ya. Ya. Jadi Adam itu namanya 930 tahun umurnya. Ya. Jadi dari kalau ada orang yang kita tidak tahu umurnya itu bodoh, nggak benar. Pada waktu ditiupkan rohnya tadi, dia jadi manusia, dihitung namanya umurnya. Ya. Namanya pada waktu namanya bayi ini keluar dari rahim ibunya, ya pada waktu dia teriak di situ keluar dari rahimnya tadi sudah dihitung namanya umur kita sampai mati. Begitu juga lah namanya Adam ini dihitung kalau kita baca namanya Kejadian 2 ayatnya 7, Kejadian 2 ayat 7, di situ dihitung ya. Kejadian 2 ayat 7. ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu langsung agaknya dari situlah dihitung namanya umurnya. Ya. Peringatkan ini, jangan sampai kamu makan buah ini. Ya, ingat baik-baik, jangan sampai makan buah ini. Tapi karena banyak ini mulut-mulut tadi ini, akhirnya apa? Ya, kitab Taurat ini sampai sekarang ini, sampai saya bicara ini, banyak sekali orang-orang yang membenci ini. Di mimbar-mimbar itu, kalau ini kali Sabtu, mimbar-mimbar nanti minggu besok, hari Minggu, itu banyak sekali suara-suara ini, suara. Ya, bahwa hukum Taurat itu sudah tidak relevan lagi, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, saudara. Ya, coba saudara, kalau sudah seperti ini, bagaimana namanya mengurai dosa ini? Ya, kalau kita baca tadi itu, ya, ada namanya dosa-dosa yang tidak disengaja. Ya contohnya tadi kalau ada orang mati di kemah, ya, kan ada namanya yang angkat mayat itu. Makanya disediakan namanya air pentahiran, saudara. Ya. Jadi air pentahiran itu juga pakai darah, saudara. Ya. Jangan bermain-main loh ya kalau kita baca kalau nggak salah sana Ibrani 9 ayat 22 kalau nggak salah di sana ya. Segala sesuatu itu ditahirkan dengan darah, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi darah air ini pun juga dibersihkan darah, disucikan dengan darah, saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Saya mengatakan pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib dengan darahnya ini, saudara. Dia sucikan kepada siapa? Ya, dibersihkan darahnya kepada siapa? Makanya bacalah kitab suci ini dengan lengkap. Ya. Kalau engkau baca dengan lengkap, tahu loh bahwa kita ini ada dosa namanya dosa apa? Turunan. Ya. Dosa turunan, dan Tuhan memang awal-awalnya tidak keingin kita itu mati. Dia tidak inginkan. Tapi manusia ini memaksakan dirinya.
Ya, memaksakan dirinya melanggar namanya perintah Tuhan, saudara. Ya, itulah yang terjadi sekarang ini. Ya, kalau kita baca apanya Matitia 3 ayatnya 1 sampai 12, ini mirip. Kalau di sana itu langsung dicelupkan. Intinya sama, ya. Sebenarnya intinya sama. Baca satu orang, Matitia 3 ayat 1 sampai ke 12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kepada kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Coba saudara, apa yang dimaksud bertobatlah, beri dirimu dibaptis? Ini harus dipahami. Ya, hai kamu keturunan ular beludak. Ya, hai kamu keturunan ular, pasti ada sesuatu sehingga keluar kata-kata yang begitu keras ini. Hai kamu keturunan ular, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Banyak orang ngerti nggak ini? Ya? Bertobatlah. Ngomong sama siapa pada waktu itu? Dia ngomong, ada orang-orang lain nggak pada waktu dia bicara itu? Atau hanya orang Israel saja? Ya, yang dia katakan kepada pada waktu itu, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang dimaksud itu? Keturunan ular beludak itu siapa yang dimaksud? Ya? Orang Israel adalah imam. Bertobatlah. Karena apa sih kata-kata ini keluar? Kemarin kan sudah saya angkat juga kemarin itu kan. Hai kamu ular-ular. Siapa yang dimaksud ini? Ini yang dimaksud ini adalah namanya imam-imam atau rabi-rabi ini yang sudah namanya ada ajaran baru. Ya, ada namanya agama Yahudi. Mereka punya kitab namanya Talmud ini, saudara. Ya, itu yang dimaksud. Ya, hai kamu keturunan ular bulu, bertobatlah, beri dirimu beri dirimu ditahirkan. Jadi namanya bukan ibadah apa ajaran baru di sana baptis itu bukan. Ya. Tadi kan kita sudah baca namanya bilangan 19. Malah kalau ada orang namanya di Injil itu adalah perjanjian baru, yang barunya yang mana? Ya. Dan memang pada waktu itu Tuhan juga pun tidak pernah ada keingin bikin namanya perjanjian baru. Perjanjian baru apaan? Tidak pernah ada. Dan Tuhan datang di bumi sendiri pun bukan untuk merubah-rubah namanya hukum Taurat. Ya. Makanya saya mengatakan kalau engkau baca kitab suci ini harus tuntas. Ya. Harus tuntas loh saudara. Jangan dibaca sepotong. Ya, yang dimaksud ini, yang dibersihkan itu apanya? Ya, bukan jasmaninya. Bukan tubuh kita ini. Tubuh kita kan tiap hari harus namanya bersihkan. Kita harus mandi. Begitu juga rohanimu ini. Ya, supaya rohanimu lempang ini bersih. Makanya perlu namanya kita baca kitab suci setiap hari. Kita renungkan. Ya, sehingga kalau ada yang tidak benar itu kita tolak. Ya, Taurat itu sederhana, tidak macam-macam, saudara. Kalau engkau tidak melanggar perintah Tuhan, tidak ada namanya korban.
Ya, makanya katanya dia bilang kalau kita baca nama Matitya sana, aku datang itu bukan mencari orang-orang namanya orang-orang benar, orang-orang yang dimaksud orang berdosa ini siapa? Ya, ini orang-orang yang sudah tidak ada gurunya, gurunya sudah menyimpang. Siapa yang dimaksud di situ? Ini ada rabi-rabi ini yang bikin namanya ibadah baru, namanya agama Yahudi, ada namanya Talmudnya. Coba kan, gara-gara Talmudnya tadi dibikin Talmud tantang namanya hukum Tuhan, akhirnya apa? Digaruklah mereka ini sampai ribuan tahun. Baru tahun 48 mereka kembali loh saudara. Sampai sekarang pun juga tetap saja. Coba kita lihat sekarang orang-orang Israel. Sekarang kita lihat ada kebakaran di sana. Dipakai juga. Mereka tidak sadar. Itulah akibatnya karena tidak mau membaca ini kitab suci ini. Sebenarnya namanya kelima kitab ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ini tidak ada yang sulit. Ya, kita mau nggak gitu loh. Hanya persoalan sekarang, kalau engkau baca kitab, saya orang Kristen, pasti engkau lawan Tuhan, yakin itu. Ya. Tapi kalau kau netral, ya, kau datang di hadapan Tuhan, kau netral dulu, ya, kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kau sadar. Yakin engkau sadar ini. Ya. Ya. Kita tahu dari mana bahwa kita ini kotor. Ya. Yang kotor apanya? Ya. Rohanimu tidak kontak, tidak connect lagi sama Tuhan, sehingga seenak-enaknya lu ikut-ikutan namanya ada dari mimbar itu bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya. Isi kitab suci ini tidak ada yang lain. Ya. Dari namanya Kejadian sampai Wahyu itu hanya Tauratnya saja yang dituntut supaya orang Israel kembali kepada hukumnya. Amin. Itu yang dia inginkan, tidak ada keinginan yang lain. Dia datang di bumi juga bukan merubah. Hanya persoalannya ini, yang sempit-sempit isi kepalanya ini, hanya dia baca namanya Matitya 5 ayat 17. Coba satu orang, dia baca di situ, bagaimana dia tahu ini kalau sudah rohnya cacat? Ya, karena dia baca di situ, baca ayat 17-nya. Matitya 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, itulah yang dia baca di situ. Dia tidak baca lengkap, saudara. Dia tidak baca lengkap di situ. Akhirnya apa? Dia bilang sudah digenapi. Dia genapi ini berarti kalau dia sudah genapi, dibuang. Ini kan kurang ajar. Ya? Kurang ajar. Jadi banyak orang yang tidak ngerti. Yang ditahirkan itu apanya? Ya? Yang kau dipendam dalam ayat itu apa? Yang kau matikan itu apa? Nggak ngerti. Ikut saja. Ya? Kalau baca selanjutnya di bawah ayat 18, 19 sampai 20 baru kita sadar. Tuhan itu tidak pernah namanya tadi dengan aku genapi itu Taurat dibuat. Tidak begitu. Ya? Makanya ajaran-ajaran di dalam ini, makanya sama ngata bagaimana sekarang ini terurai dosamu ini tadi ini. Kalau engkau sendiri pun tidak pernah mau baca kitab suci ini. Ya? Dia potong di situ tadi, Matitya 5 ayat 17. Apalagi kalau kita lihat lagi, Matitya 43, 44 itu lebih gawat lagi loh saudara. Ya? Itulah senjata-senjatanya mereka ini, sehingga sampai sekarang ini tetap orang melakukan dosa. Yang memaksa ini melakukan dosa ini dari mimbar-mimbar ini saudara. Coba kalau kamu baca namanya tadi, dipotong mereka di situ, aku datang, ya, katanya menggenapi. Dengan menggenapi tadi udah jadi Taurat ini sudah tidak berlaku saudara. Cari-cari juga pasal ayatnya nggak ada. Hanya mereka baca-baca sepotong, tidak baca lengkap. Kalau mereka baca lengkap, tidak ada satu ayat pun pasal manapun supaya tinggalkan namanya hukum Tuhan. Kalau engkau sudah tinggalkan hukum bagaimana? Ya, ini kan tumpuk-tumpuk dosa. Ya, coba satu orang tadi Matitya 5 ayatnya 43, 44, khususnya 43. Perhatikan ini penulis ini. Luar biasa loh saudara. Itulah yang mereka potong-potong, tidak baca lengkap. Sehingga mereka anggap namanya Taurat ini mengadakan kekerasan. Ya? Membencilah musuhmu lah segala macam ini.
Ini kan benar-benar luar biasa, jahat ini. Baca. Matitia 5 ayatnya 43. 43 dulu lah. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Coba kan, kasihlah sesama manusia, dia tambahin di situ, bencilah ini manusia ini. Bagaimana orang-orang supaya meninggalkan Taurat? Padahal tulisan aslinya, kalau kita baca namanya Imamat 19 ayat 18, tidak demikian. Baca aslinya. Baca namanya Imamat 19 ayat 18. Imamat 19. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Tidak pernah ada dikasihlah sama manusia, bencilah ditambahin di situ. Makanya kalau baca Matitia 5 ayat 44, kita lihat ini taktik-taktik penulis di dalam ini bertentangan satu sama lain, ini luar biasa. Jadi memang ada motif-motifnya supaya namanya Taurat itu dibuang. Ya. Ini pekerjaan orang Kristen ini 44-nya tadi Matitia 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. No, coba kan, kalau namanya Yesus katanya, kasihilah musuhmu. Sedangkan Taurat bilangnya bencilah musuhmu. Padahal di situ tidak ada kata benci. Ini jahat nggak? Orang tidak mau belajar kitab suci ini. Makanya saya berulang-ulang, kalau namanya tuh dibaptis itu, pelajari dulu isi kitab sucinya. Ya, banyak sekali orang langsung tidak paham apa-apa. Akhirnya pada waktu nanti keluar dari ayat, akhirnya bukan dia makin baik. Ya, makanya kalau kita baca namanya sana Matitia 23, kamu menobatkan satu dari pengikutmu, akhirnya nanti dia lebih jahat. Ya, kau menobatkan satu jadi pengikutmu, akhirnya nanti dia lebih jahat dari kalian. Kalau kau baca Matitia 23 di sana, ya, pasti seperti itulah yang terjadi sampai saat ini. Gitu. Karena tidak mengerti, ya, tidak mengerti namanya, jadi ikut saja, banyak sekali di dalamnya. Makanya kalau kita baca namanya kitab Taurat itu dimeteraikan dengan darah nggak? Dimeteraikan dengan darah loh saudara. Ingat baik-baik ya. Ini memang kalau kita baca namanya Injil ini luar biasa, ya. Jadi banyak sekali namanya ayat-ayat, tulisan-tulisan asli diputar balikan, dijungkir balikan, saudara. Makanya saya mengajak, marilah engkau baca kitab suci ini, ya, dengan tenang, ya, dengan rendah hati. Kalau kau baca kitab suci dengan rendah hati, pasti ketahuan ini, saudara, ya, pasti ketahuan. Hanya persoalan sekali kalau kita ajak, ayo baca kitab suci, enggak ada waktu. Akhirnya apa? Ya, dosa ini yang dilakukan Kristen bertumpuk-tumpuk, saudara. Ya, jadi sekedar namanya baptis, saudara nggak ngerti artinya. Artinya habis dibaptis dosa makin menjadi-jadi. Dia ikut-ikutan lagi namanya pendetanya. Oh, Taurat itu sudah nggak relevan lagi. Ya, mengajari kita Taurat itu kebencian. Sedangkan Yesus itu katanya mengatakan kita kasih. Cobalah saudara, siapa ini penulis siapa ini? Ya. Kenapa saya mengatakan saya mendetil namanya kitab suci ini? 25 tahun loh saya pelajari kitab suci ini. Sehingga saya sampaikan melalui mimbar ini. Ya. Bayangkan namanya Taurat itu dimeteraikan dengan darah saudara. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk namanya Tuhan menukik dalam menukik di golong batu. Sebelum ditukik itu didengar dulu pengakuannya mereka ini. Ya, jadi jangan main-main loh. Namanya hukum Taurat itu, ya, dimeteraikan dengan darah saudara. Satu orang. Keluaran 24 ayatnya 6 sampai 7. Ya. Makanya kalau namanya ini Alkitab ini apa yang mereka bilang perjanjian baru itu dipotong-potong saudara. Mereka tidak baca lengkap. Dipotong-potong akhirnya banyak orang-orang yang benci namanya hukum Tuhan ini. Ya. Benci loh saudara.
Mereka nggak mau loh, saudara. Setiap namanya mendengar namanya Taurat, bising telinganya. Kenapa bising telinganya? Karena rohnya sudah kotor. Rohnya tidak connect lagi kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi melepas ini. Ya, dia lebih suka namanya perintah-perintah manusia ini yang tidak benar. Baca namanya Keluaran 24 ayatnya 6 sampai 8. Sesudah itu, Mose mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambillah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segera firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Ya. Jadi kalau kita baca, makanya saya mengatakan kalau kita baca, dipotong-potong mereka ini, saudara. Makanya perlu sekali saya ajak ke jemaat itu, atau yang di luar sana itu, marilah engkau baca teliti kitab suci ini. Ya. Kalau engkau teliti kitab suci itu, makanya dengan rela hati akan mengaku kepada Tuhan. Ya. Makanya dia bilang tadi, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Bertobat itu apa? Karena ada kesalahan-kesalahan orang Israel yang bertumpuk-tumpuk, saudara. Ya, bayangkan saja dari Nehemia di sana, ya, sampai namanya Yosua itu kurang lebih 600 tahun. Mereka tumpuk-tumpuk dosa ini. Mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan, mereka bikin namanya perintah manusia, namanya Talmud ini. Ya. Artinya namanya Taurat ini dinomor 2-kan. Akhirnya diperingatkan, tetap bandel juga akhirnya apa? Dari Yosua itu 70 tahun kemudian, Kaisar itu dihancurkan namanya Yerusalem ini. Ya. Sampai saat ini akibat namanya bikin namanya ibadah baru. Ya. Artinya dosa ini tumpuk-tumpuk. Tadi namanya ayat pentahir tidak berfungsi lagi kepada orang Israel sampai saat ini. Bagaimana berfungsi sekarang ini mereka belum kembali kepada hukumnya Tuhan? Ya, bukankah tadi yang sudah kita baca tadi namanya Keluaran 24 ayat 6 sampai 8 tadi, khususnya ayat 7 di situ, mereka mau mengikuti namanya hukum. Akhirnya baru ayat 8 dibersihkan darah, sudah dimeteraikan dengan darah. Ya, itulah pada waktu namanya Yosua itu ada murid-muridnya, mereka memakan Paskah itu dipotong. Ya, inilah tanda perjanjian. Dari perjanjian diolok-olok, pada waktu ada perjanjian baru. Mereka tidak baca lengkap. Kalau mereka baca lengkap sampai yang baru. Jadi kata-katanya dia sampai yang baru. Pada waktu zaman itu, pada waktu mereka bunuh itu tidak ada namanya perjanjian baru, saudara. Ya. Sampai yang baru. Sampai yang baru itu mereka tidak hiraukan di situ. Akhirnya ambillah namanya Yeremia 31 dipelintir-pelintir, saudara. Ya. Untuk namanya menguatkan namanya perjanjian baru ini. Sebenarnya tidak ada di dalamnya. Ya. Ingat loh, yang bikin namanya perjanjian baru atau ajaran baru namanya imam-imam, rabi-rabi ini, dari Nehemia itu sampai ke zaman Yosua itu, ingat baik-baik saudara, 600 tahun. Ya. Akhirnya apa? Diperingatkan tetap ngeyel, akhirnya apa? Yerusalem dibersihkan. Ya. Bukankah sudah diperingatkan dari awal supaya orang tetap namanya hukum Tuhan tetap bandel, supaya kalau ada kesalahan-kesalahan itu, ya, harus kamu datang untuk ditahirkan, ya, bukan jasmaninya, rohaninya, supaya orang tetap namanya hukum-hukumnya Tuhan. Amin. Itu begitu di dalamnya, ya. Makanya nabi-nabi ada namanya Nabi Yesaya ini. Makanya saya mengatakan nubuatan Yesaya ini luar biasa loh, saudara, ya. Ya. Nubuatan Yesaya luar biasa. Yesaya itu menulis namanya hukum Taurat itu sebagai penerang bangsa. Orang Israel itu jadi terang bangsa-bangsa. Ya. Coba saudara, ini ditulis oleh nabi-nabi. Kok ada nabi dari Indonesia bertentangan dengan nabi dari Israel? Kalau nabi-nabi Indonesia sekarang itu, wah, Taurat itu apa, segala macam. Ya. Terus bagaimana lu ditahirkan?
Terus gunanya lu baptis itu apa? Ya, akhirnya tidak berfungsi. Ya, akhirnya rohmu kotor, menyimpang dari hukum-hukumnya Tuhan. Akibatnya banyak orang yang mati tidak karu-karuan. Ya, kalau rohmu itu bersih, rohmu itu connect sama Tuhan, ya, lu akan luput dari penyakit dan lain sebagainya. Itulah janjinya Tuhan. Makanya disediakan namanya air pentah, bukan tubuhmu ini yang dimaksud. Supaya rohmu itu lempeng, supaya rohmu itu bersih. Ya, kados itu apa? Kudus itu apa? Kudus itu artinya terpisah. Ya, memang bangsa Israel dipisahkan dari bangsa lain. Amin. Dipisahkan nggak dari bangsa lain. Ya, dipisahkan dari bangsa lain. Ya, coba ulangan 4 ayatnya 20. Ulangan 4 ayat 20. Coba. Ulangan 4 ayat 20. Sedangkan Yahweh telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Misraim untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Diambil mereka ini. Diambil dari mana mereka ini? Diambil dari mana? Misraim, saudara. Diambil dari Misraim. Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dari ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Farao, Raja Misraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu dialah Tuhan. Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya kan? Jadi dipilih sama dia ini supaya dia kudus, terpisah, ya, supaya dia pelihara namanya hukum Taurat ini, saudara. Ya. Ulangan 14 ayat 2. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, dan engkau dipilih Yahweh untuk menjadi umat kesayangannya dari atas segala bangsa yang di atas muka bumi. Cobalah, engkau umat yang kudus, supaya rohnya itu kudus, ya, supaya terpisah dari namanya ajaran-ajaran yang tidak benar. Amin. Ya. Jadi bangsa ini dipilih supaya dia jadi terang bangsa-bangsa. Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Ulangan 26 ayatnya 16 sampai 19. Pada hari ini Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Tuhanmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang dijanjikannya. Jadi itulah disediakan anaknya ini supaya anaknya ini sadar diri. Halo? Supaya engkau jadi tersohor. Supaya engkau jadi namanya kudus, ya. Makanya benar-benar diwanti-wanti, jangan kalau ajaran-ajaran itu jangan singkirkan, jangan mau. Ikuti saja apa yang sudah dicatat oleh Mose. Amin. Beribu-ribu namanya keturunan, artinya kekal sampai selama-lamanya. Ya.
Inilah sekarang banyak sekali suara-suara dari mimbar ini mempengaruhi orang untuk tinggalkan namanya hukum Tuhan ini. Nah kalau sudah begini pakai pentahiran pakai apa? Bukan kayak Yesua sudah dikorbankan nyawanya. Ya? Pada waktu dikorbankan nyawanya ada peringatan-peringatan enggak? Ya? Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya? Ingat baik-baik. Ya? Tuhan itu tidak berbohong. Dan Tuhan itu tidak pernah peletat-peletut. Ya? Tuhan itu tidak pernah mengajarkan supaya kemudian hari dibuang namanya hukumnya ini. Undang-undang tidak pernah ada. Nah, dan tidak pernah ada. Kalau mereka salah menangkap di dalamnya ya betul. Makanya saya mengatakan yang dimimbar ini sebenarnya dalam ilmu sekuler terbatas mereka ini. Ya. Akhirnya mereka ambil ini jalan tadi karena mereka tidak mampu ini ilmu-ilmu sekuler itu akhirnya mereka belajar teknologi. Waktu mereka belajar teknologi begitu bla 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 aja dia gak gondol namanya ijazahnya dia naik di mimbar. Ya. Kapan lagi ini aku bentak-bentak yang di depan ini yang profesor sekuler ini. Ya. Karena dia sudah tahu juga yang profesor sekuler itu dia tidak pernah membaca kitab suci. Disitulah ya, memperdaya di depan. Ya, bukan kata di Adam, Adam jangan makan. Datanglah Hawa. Hawa dia cari yang lemah ini. Dia cari yang goblok-goblok itu. Makanya saya mengatakan iblis itu dia cari yang goblok, ya. Taruhlah di mimbar. Mulai di sini dia perdaya lah saudara. Akhirnya apa? Kita ini melawan Tuhan. Ya. Saya sadarnya itu dari tahun 2000 dengan saya pelajari kitab suci ini. Saya sampaikan ini. Banyak orang tidak mengerti. Jadi mereka terima saja baptisan ini. Telan bulat-bulat. Ya. Coba kan. Ada lagi sekarang baptisan sekarang. Ada baptisan orang besar. Ada baptisan anak kecil. Mana yang kita pegang ini? Ya. Padahal kalau kita baca dalam kisah suci. Itu yang ditahir-tahirkan itu orang-orang yang sudah dewasa. Maupun juga baptisan namanya. Di Injil sana pun juga orang dewasa. Sekarang mereka putar balik. Ada anak kecil dibaptis. Gimana sih? Ini gimana ini? Mana yang kita mau ikutin ini? Coba kan. Sekarang Kristen ini kan ahlinya banyak sekali. Gimana sih? Dia mengakunya dia yang paling benar. Datang lagi satu saya yang paling benar. Ya, mereka bikin senoden sendiri. Mereka cari apa? Apakah mau mengajak orang supaya kembali kepada hukum Tuhan? Bukan. Ya, dia bilang ke bapaknya, ibunya kok nggak pernah ibadah lagi ya? Tidak pernah ada kata-kata ini kan? Kenapa sih kamu tidak pernah membaca kitab suci? Dia pentingkan itu datang di ibadahnya. Dengan dia bawa namanya apa? Uangnya. Ya. Jadi mereka incar itu uangnya. Bukan kebenarannya. Ya. Makanya saya ajak ini, marilah kau baca kitab suci ini. Ya. Ambil waktu-waktu dipelajari namanya isi kitab suci ini. Ya. Kalau engkau sudah pelajar kitab suci, ya, makanya beri dirimu dibaptis. Harus tahu itu. Kalau engkau tidak tahu itu akhirnya apa, saudara? Ya. Hidupmu makin gak karu-karuan. Yakin itu. Kalau engkau tidak punya pemahaman benar ini, masalah tadi ini ayat pentahiran ini, ya. Kalau namanya Taurat itu kan namanya ayat pentahiran. Kalau namanya di Injil namanya Bipa. Sebenarnya maknanya sama nggak maknanya ini yang orang-orang yang sudah baca kitab suci? Kira-kira sama nggak? Sama. Hanya orang-orang ini yang tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena tidak mau namanya pelajari kitab suci. Makanya saya mengatakan, saya sampaikan, pelajari dulu kitab suci. Bacalah kitab suci dengan lengkap. Sehingga pada waktu namanya terima namanya baptisan, besok jangan melanggar hukum lagi. Kan itu yang dimaksud. Amin. Itu yang dimaksud. Ya. Pelajari dulu kitab suci ini, baru nanti terima namanya baptisan ini. Ya. Kalau engkau tidak pelajari ini langsung instan, suruh baptis sama dia. Banyak orang-orang yang ikuti kablinger-kablingernya ini, saudara, ajaran-ajaran perjanjian yang orang Kristen perjanjian baru ini, saudara. Itulah yang dimaksud. Lihat kita punya baptisan sekarang. Itu namanya perjanjian
baru. Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci ini. Mereka menghalang-halangi orang supaya namanya tidak baca hukum Taurat, tidak baca namanya kitab para nabi, dihalang-halangi. Ya, mereka meledak-meledak di mimbar ini. Ya, coba sekarang kan ada yang viral sekarang di YouTube yang saya baca, ada namanya pendeta GL. Pendeta GL dulu berapa tahun yang lalu dia sudah dengan pendeta ada temannya siapa? JT ini, ya, dulu berdua sudah mengaku bahwa Tuhan itu Esa. Nggak ada deh. Makanya pengakuannya kemarin di mimbar itu, ya, dia bilang di surga hanya satu, nggak ada yang lain. Wih, dikejar-kejar saudara. Ada yang dari timur sana cari sama dia. Oh, saya kira kamu nggak Kristen lagi. Yang paling penting sekali masih kamu di Kristen. Coba yang begini-begini, ini apa benar nggak ini? Karena itu tadi tidak pernah mereka membaca namanya kitab Moses dan kitab para nabi ini. Karena sudah didoktrin. Doktrinnya ini dari Eropa, bukan di Indonesia. Indonesia ini teruskan aja. Seperti namanya estafet. Ya, jadi dosa ini dari Eropa masuk estafet, saudara. Tidak mengerti apa yang dimaksud di dalam yang dibersihkan itu apa. Bertobatlah, beri dirimu dia ngerti. Tidak diajari dulu. Yang penting namanya Pak Pendetanya ada orang di tempat ibadahnya dia. Karena dia incar namanya duitnya. Bukan kebenaran. Kebenaran itulah yang dari mimbar bilang tuh namanya Taurat sudah tidak berlaku. Nah inilah dosa bagi menumpuk-numpuk sampai sekarang ini. Ya, mau ikut seperti itu. Ya. Ingat loh tadi ya. Supaya kamu jadi terkena tersohor. Karena kamu bangsa yang kudus. Ya. Bangsa yang kudus terpisah dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai namanya kitabnya Mose. Amin. Itu yang dimaksud. Ya. Makanya Nabi Yesaya ini dicatat di dalam bahwa namanya, hei kalian ini, kan tadi kan supaya saya jadikan kamu apa? Tersohor. Saya jadikan kamu terang bangsa. Apa yang dimaksud di situ? Ya. Jadi terang bangsa-bangsa itu kan ada namanya hukum Tuhan tadi ini. Ya. Hukum Tuhan itu apa? Terang bangsa-bangsa enggak? Hukum Tuhan ini terang bangsa-bangsa enggak? Artinya Taurat ini terang bangsa-bangsa enggak? Kekal enggak? Tadi kan kita sudah baca namanya apa? Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9 kan? Ya. Beribu-ribu apa? Angka. Artinya di situ sampai selama ini loh yang dimaksud di situ terang bangsa-bangsa. Makanya namanya Yesaya ditulis, Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kamu ini menjadi terang bangsa-bangsa. Ini ditulis 2 kali ini oleh Yesaya. Tadi supaya kalian ini jadi terang bangsa-bangsa. Ya, Yesaya 49 ayat 6 juga. Tadi Yesaya 42 ayat 6. Sekarang Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Coba saudara, ini yang diincar oleh pendeta dibilang Taurat. Mereka karena nggak ngerti yang dimaksud itu apa. Supaya engkau jadikan engkau terang bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Kok disuruh buat? Terus bagaimana ini dosa memulai ini? Ya? Kok tidak dipelajari? Malah sedemikian rupa ini supaya menghalangi orang itu tidak baca namanya hukum Mose maupun kitab para nabi. Padahal Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yahweh sendiri mengatakan bahwa hukumku itu adalah terang bangsa itu. Kalau kau baca namanya Yesaya lagi, Yesaya 51 ayat 4. Lu gimana sih?
Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukumku ini, Tauratku ini perang bangsa-bangsa. Kenapa Pak Pendeta ini memaksakan dirinya Taurat tidak berlaku? Karena itu tadi, kalau dibaca namanya kitab suci, dipotong-potong, akhirnya apa? Banyak yang membenci Tuhan. Terus untuk apa dia baptis? Yang dia mengatakan tadi, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Bertobat itu apa? Kesalahan apa yang dimaksud pada waktu itu? Kesalahan apa? Hah? Karena mereka meninggalkan namanya hukum Tuhan ini. Mereka namanya bikin namanya ibadah baru, namanya kitabnya mereka namanya Talmud pada waktu itu. Peringatan, ya. Benar dari generasi ke generasi itu, utuslah nabi-nabi ini supaya kembali kepada hukum itu, tapi mereka bunuh. Sekarang Tuhan datang sendiri di bumi sebagai anak manusia, mereka juga bunuh, saudara. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Ya? Akhirnya namanya Yerusalem dihancurkan. Ya? Kepala saudara, ini bangsa namanya bangsa Israel jahat kan? Makanya dia bilang, hai kamu apa tadi? Keturunan ular beludak ini. Yang dimaksud keturunan ular beludak, yang bikin namanya Talmud ini, yang bikin namanya ibadah baru. Ya? Makanya saya mengatakan orang Kristen ini juga tidak baca. Coba kalau orang Kristen dibaca ini, mereka tidak akan mengajak lagi orang, suruh bikin lagi ibadah lagi, agama baru lagi. Padahal di dalam isi kitab suci tidak diketemukan. Agama nanti ada agama Kristen nggak pernah ada. Betul namanya ada agama kata Kristen, bukan berarti di sana bikin agama. Ya? Mereka menuding-nuding bahwa ini sekte namanya apa? Kristen Yunani. Itu tudingan, bukan berarti suruh bikin agama. Ya, tidak ada, tidak pernah ada. Nah, bagaimana namanya mengurai namanya dosa-dosa ini sampai saat ini? Karena banyak orang tidak memahami, tidak membaca namanya dilarang namanya Taurat, seolah-olah namanya Injil sana ada namanya baptisan, sedangkan baptisan sendiri tidak dijelaskan, ya, tidak diajari orang yang benar, yang dimaksud bertobat itu apa. Ya, bertobat itu akhirnya marilah engkau kembali kepada hukumku. Kan begitulah Tuhan ajarannya. Ya. Ya. Jadi ikuti khotbah ini sampai tuntas, supaya tidak gagal paham. Kan penting ini. Ya. Apa sih yang dibersihkan? Jasmani atau rohmu? Ya. Orang menyimpang itulah dosa. Karena rohnya tidak connect sama Tuhan. Sehingga namanya ada pembangkangan. Kalau ada rohnya Tuhan itu pasti engkau suka namanya hukum-hukum Tuhan, tidak mungkin engkau akan langgar. Kalau engkau punya pemahaman benar-benar namanya baptisan itu pasti sudah kembali kepada hukumnya Tuhan. Karena memang isinya di dalam seperti itu. Gak ada ajaran lain. Tidak pernah namanya Tuhan Yesus itu nanti bikin agama Kristen. Nanti akan bertolak belakang dengan perkataan aku datang bukan meniadakan Taurat 1 iota. Gimana sih memaksa-maksa orang gitu loh berdosa ini? Ya, siapa yang memaksa-maksa ini? Ini sebenarnya dari Eropa ini. Ya, hanya di Indonesia dimanfaatkan mereka ini untuk mencari nafkah, ini mencari uang. Mereka tidak berkata benar. Ikutin ajaran-ajaran dari Eropa ini sudah didoktrin dari sana, ya, supaya nanti kalian ini dari mimpi hukum Tuhan sudah tidak relevan. Padahal di dalam pertentangan. Ya. Jadi itu kan namanya tidak berlaku itu dari mulut ke mulut. Atau paling tidak hanya Efesus 2:15, tapi dia tidak baca di Kolosenya, dia potong di situ. Coba kalau dia baca lengkap namanya Efesus juga pun itu tidak pernah ada. Ya. Bagaimana namanya mau ditahirkan? Kalau engkau membangkang, tidak peduli setiap hari hanya dalam otakmu ini bagaimana supaya meninggalkan hukum Tuhan ini. Yang hukum Tuhan ini kan supaya tidak merugikan satu sama lain.
Ya, itu kan baik sekali, sangat baik. Ya. Banyak orang tidak ngerti namanya isi kedua batu ini. Seenak-enaknya mereka suruh buang. Ya. Bukankah pada waktu Moses naik ke atas 40 hari, pulang di bumi, dia turun dari gunung itu, di bawah itu, akhirnya apa? Mereka melanggar, bikin namanya ibadah baru lagi, namanya bikin anak sapi. Coba, akhirnya apa? Kedua batu dilemparkan, dia buang. Itulah sekarang saya lihat terpecah, saudara. Ya. Apalagi Kristen ini kan banyak sekali kan. Ada jemaatnya sedikit, dia bikin lagi sinodenya sendiri. Untuk apa? Apakah dia mau menyampaikan kebenaran? Bukan. Dia cari namanya kok isi kantong-kantong orang ini. Ya, tidak peduli lu mau mati, yang penting lu datang ibadah. Ajaran-ajaran orang Kristen yang penting datang penuhi namanya apa? Tempat ibadah. Dia tidak peduli lu mau ngerti, mau tidak mengerti. Pokoknya dari mimbar Taurat itu sudah tidak relevan lagi. Itulah ajaran-ajaran sampai saat ini. Ya, akhirnya banyak orang yang mati tidak karu-karuan itu. Ya. Karena ajaran-ajaran tidak benar, kalau mereka tidak pahami. Apa sih itu namanya baptisan? Ikut saja. Tidak diajari dulu orang. Ya. Coba kan. Akhirnya untuk mendapatkan legalnya saudara, dia ikut saja. Nanti kalau kamu kawin, baptis dulu ya katanya. Ya kan? Akhirnya apa? Ya. Habis kawin nanti dia bilang, habis itu udah gak cocok. Ini bukan jodoh saya. Coba kan persyaratannya kalau kawin, orang kecil kan baptis dulu. Ya kan begitulah mereka. Akhirnya tidak diajari benar orang ini. Ya. Akhirnya tidak karu-karuan. Banyak sekali saudara. Yang penting dia dapat amplop besar, udah dibaptisin orang ini. Ya. Coba kan. Ya, tidak diajar dulu, oh maksudnya ini begini. Banyak juga yang dulu kan, kamu sudah siap nggak ini? Kamu sudah paham, betul sudah paham. Akhirnya apa? Kemudian hari dia hujat lagi Tuhan ini, saudara. Apakah benar? Karena tidak ada namanya pemahaman yang benar. Ya. Jadi instan saudara, yang penting namanya orang Kristen itu banyak. Ya, yang penting tempat ibadahnya banyak. Kalau tempat ibadahnya kan banyak kan paling tidak kan disodor-sodorkan itu loh, yang kantong-kantong kecil itu kan seperti pemaksaan, ya, sodor-sodorkan, kita nggak masukin, nggak enak hati, ya. Kalau dalam kitab suci tidak pernah seperti itu, ya. Waktu Yesua datang di bumi ini, ya, sampaikan namanya kembali, carilah namanya domba-domba yang tersesat itu, ya. Yang tidak ada lagi gurunya. Imam-imam yang menyimpang semua 100% menyimpang, saudara. Kenapa mereka menyimpang? Dari imam besarnya sudah menyimpang. Dialah biang keroknya. Imam-imam besar inilah biang keroknya. Yang suruh namanya membunuh namanya Tuhan Yesua, saudara. Zaman itu ingat baik-baik. Dia tidak bicara kepada namanya bangsa-bangsa. Dia bicara kepada namanya orang Israel sebagai anaknya. Karena dia sayang ini anaknya. Ya. Dia cari, dia turun di bumi ini, ya, supaya anak-anaknya ini kembali kepada perintahnya. Mana mereka tidak kenal. Bagaimana mereka mengenal kalau mereka sudah melarang membaca hukum Taurat ini? Ya. Yang mereka angkatnya Talmudnya. Coba saudara, sekarang begitu juga orang Kristen ini. Orang Kristen itu lebih jahat lagi. Suruh tinggalkan, akhirnya namanya tafsiran itu yang mereka pelajari, saudara. Ya. Tafsiran pembenci. Ini apa adanya saya sampaikan. Ya. Ingat lo tadi dia bilangnya hukum itu apa? Terang bangsa-bangsa. Kalau kita mundur tadi apanya, dan tadi kan Yesaya 51 ayat 4 bilangnya bahwa hukum terang bangsa. Kalau kita mundur lagi namanya Yesaya 45 ayat 23, dia tidak pernah menariknya. Ya. Ini nabi-nabi ini hanya menyampaikan apa yang mereka dapat dari Tuhan, mereka sampaikan pada orang Israel ini, saudara. Ya. Tuhan itu tidak berurusan namanya bangsa-bangsa ini. Dia sudah tahu ini bangsa-bangsa ini. Mereka kepala batu. Orang Israel adalah kepala batu, apalagi namanya bangsa-bangsa ini. Orang Israel itu ada Tauratnya. Mereka tinggalkan apalagi bangsa-bangsa ini. Ya. Baca namanya tadi, Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ini yang keluar dari mulutku yang dicatat oleh Moses, kebenaran yang dimaksud apa?
hukum-hukumnya itu Tuhan Tauratnya, kitab undang-undang kerajaan sorga, ya. Itu yang dimaksud. Inilah yang benar-benar berusaha sampai sekarang ini. Orang-orang Kristen ini mayoritas 99,9, ya. Bagaimana menghalang-halangi orang ini supaya tidak baca kitab suci. Akhirnya mereka tidak kenal juga namanya Tuhan, ya. Hanya bilangnya Yesus adalah Allah, ya. Allah itu kan sebenarnya orang Muslim. Tuhan yang disembah oleh orang Muslim bernama Allah, tulisannya Allah, ya. Kalau orang-orang Kristen itu bolak-balik, kadang-kadang dia nama pribadi, kadang-kadang nama gelar. Coba kan, apa benar di dalam ini? Bagaimana lu mau menguraikan dosa ini? Bagaimana Tuhan mentahirkan engkau? Kalau engkau sudah berontak, lu tidak mau, itu tidak sadar diri, ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan di dalamnya yang tidak benar. Contoh namanya Roma 3 ayat 13. Kalau kita baca Roma 3, ini maksud saya bilang, pelajari dulu isi kitab suci ini. Baru engkau terima namanya baptisan. Pelajari dulu, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada orang bilang Taurat tidak berlaku, pasti lo tidak akan ikut itu. Gak akan mau. Lo tidak pernah akan mau terima baptisan itu. Ya? Kalau engkau benar-benar ini mempelajari isi kitab suci, tidak mungkin langsung lo terima baptisan itu. Ya? Karena itu menentukan lo mati atau hidup. Ya? Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayatnya 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Coba kan? Dosa itu sudah ada. Tadi kan sudah saya baca kan. Dosa dari mana? Dari Adam dan Hawa. Itu yang dicatat Roma 5 ayat 13. Dosa itu sudah ada. Tapi tidak diperhitungkan. Makanya sudah ada Taurat ini, ya, dicatat oleh Moses. Makanya kalau ada yang melanggar itu namanya dosa. Amin. Itulah yang tidak dipahami orang Kristen ini, karena mereka juga tidak tahu belajar isi kitab sucinya. Mereka langsung telan aja kan gitu, ya. Disodorkan telan. Makanya perebutan sekarang ini kan ada dua agama sekarang yang rebut-rebutan antara Islam dengan Kristen, ya. Rebut-rebutan saudara. Ya, coba kan, ya. Itulah yang terjadi. Kalau tidak ada namanya Taurat, tidak bicara dosa. Ngerti nggak? Dipaham nggak? Halo? Kalau tidak ada namanya hukum Taurat, itu tidak bicara namanya dosa. Karena dosa itu sudah ada, tapi tidak diperhitungkan. Ya. Berapa ribu tahun kemudian zaman Moses itu baru dicatat namanya apa dalam kitab suci. Makanya di-warning sama mereka supaya ini namanya yang sudah dicatat ini jangan dilanggar. Kalau kamu melanggar itu namanya dosa. Jadi Taurat itu namanya hukum atau undang-undang kerajaan surga. Di Indonesia itu namanya ada undang-undang dasar, jangan boleh dilanggar. Kalau kau langgar nanti dihukum. Ya, negara saja pun ada namanya undang-undang, ada hukumnya. Ya. Makanya dicatat namanya 1 Yohanes 3 ayat 4 sana, 1 Yohanes 3 ayat 4. Itulah yang tidak dipahami. Betul namanya tempat-tempat penuh, tapi tidak punya pemahaman. Dia ikut-ikutin namanya pendetanya menghujat Tuhan. Ya, menghujat nama Yahweh, menghujat namanya apa itu Taurat tidak relevan gitu kan. Nanti kalau kita ajak mereka untuk sharing nganga-nganga. Apalagi Pak Pendetanya kalau kita ajak sharing kabur dia. Ya. Makanya saya inginkan sekali pendeta-pendeta itu ayo kita sharing firman Tuhan. Ya. Makanya saya pulang daerah, ayo ajak pendeta-pendeta itu datang tempat ini kita sharing. Gak berani saudara, mereka takutin. Ya. Coba berhadapan dengan saya, kalau namanya tenggorokan, kalau nggak mampat loh saudara. Ya, kan saya pelajari 25 tahun ini. Ya. Sudah 200-an kali saya habisin kitab suci. Lu mau lari ke mana? Ya. Ada catatan loh, tiap pasal itu ada catatan, catat. Ya.
Saya selipkan di situ gitu. Sehingga kalau ada orang debat itu, aduh saudara ya, habis nanti. Saya mau beritahukan ya, baca tadi yang saya katakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Ya, jadi dosa itu melanggar namanya Taurat, saudara. Ya. Jadi dosa itu pelanggaran namanya hukum itu dosa. Tadi kan kita sudah kita baca tadi Roma 5 ayat 13. Ya. Kalau tidak ada namanya Taurat, tidak bicara dosa, kurang jelas apa. Kalau Pak Pendetanya yang saya bilang, karena memang otaknya nggak nyambung. Ya, nggak nyambung, dia nggak nangkap ini. Sehingga terus dari mimbar ini, dari mulut ke mulut itu Taurat sudah tidak dari mulut ke mulut. Ya, makanya saya bilang, hei Pak Pendeta, gitu kan. Paling senjatamu sudah saya tahu. Saya tahunya di mana? Namanya Efesus 2 ayat 15. Coba Efesus 2 ayat 15. Ya, itu senjatamu sudah saya tahu. Bagaimana orang mau mengerti? Lu baptis orang kalau engkau menghalang-halangi orang, mengajari orang bahwa hukum Taurat itu dengan memang lu baca Efesus 2 ayat 15 ini. Ya, terus gunanya apa itu baptisan? Ya, sama saja lu dorong-dorong orang masuk jurang. Ya, lu bilang ini jalan yang benar, akhirnya ujungnya maut. Baca namanya Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba kan penulis Efesus ini dia bilang dengan matinya membatalkan namanya hukum Taurat. Tapi kalau kita baca namanya Kolose 2 ayat 14, tidak demikian. Kolose 2 ayat 14. Ini kan kurang ajar ini. Makanya surat-suratnya Rasul bermasalah besar. Ikutin khotbah ini, saya sampaikan nanti. Ya, banyak sekali yang salah tafsir. Salah tafsir akhirnya mereka bilang itu Taurat tidak berlaku, sudah usang. Ini kan perbuatan mereka ini, saudara. Ini ajaran dari Eropa ini yang dimasukkan ke sini. Itu Eropa sekarang sudah tahu itu bahwa itu mereka berbohong bertahun-tahun akhirnya ditinggalkan Kristen ini, saudara. Makanya Eropa ini kan banyak orang ateis, saudara, nggak ada itu. Ya. Karena sudah tahu ada orang pelajari waktu dia pelajari dia tinggalkan, ada yang luar tinggalkan tidak benar ini. Ya. Begitulah di Eropa, hanya Indonesia ini kan mereka manfaatkan untuk merebut uang ini. Ya. Coba kan, ya. Itu kan gara-gara GL kemarin itu kan, akhirnya dia pergi cium-cium tangan orang segala macam karena mengutak-utik namanya agama orang. Sedangkan agamanya sendiri dia tidak pernah pelajari. Memang agamanya dia sudah benar itu. Ya. Ya. Coba lawan deh. GL kan bertemuan muka dengan saya, bawa kita bersama, saya berani lawan sama dia itu. Saya berani lawan, saudara. Coba kan, ajari orang tidak benar. Sampai di mana tadi? Kolose 2 ayat 18. Tadi kan Efesus 2 ayat 15 mengatakan, dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat. Bagaimana dia mati, dia batalkan perkataan aku datang bukan membatalkan, gimana sih? Satu titik, satu iota, terus bertentangan dong di situ. Ini Tuhan pelet itu kok gimana sih? Ya. Terus Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Coba kan, ini terjemahkan atau lembaga kisah sudah dikasih catatan di Kolose 2 ayat 14. Yang dia bukan dia batalkan, tapi dia hapus namanya apa? Hutang apa? Ya itu domba-domba tadi ini, ya dong? Coba kan. Makanya tadi kan ada dosa-dosa kecil tadi, makanya ditahirkan pakai dibersihkan darah gitu kan, ya. Jadi kalau ada orang yang dosa-dosa kecil tadi misalnya kena maya, datang untuk ditahirkan. Amin. Ya. Jangan kepala batu. Nah, ini coba Kolose 2 ayat 15 dengan Efesus 2 ayat 15 dengan Kolose 2 ayat 14 bertentangan. Di sini bilang hukum sudah tidak berlaku, di sana bilang dia hapus namanya hutang. Mana yang benar? Makanya saya mengatakan penulis ini bukan satu.
Ini sudah banyak jari-jari yang tidak bertanggung jawab. Ini surat-surat dari Rasul Saul. Ya. Keempat penginjil ini tidak ada masalah. Masuk namanya surat Rasul Saul ini bertentangan satu sama lain, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Jadi banyak orang-orang Kristen juga pun tidak pernah mau membaca. Dia hanya datang di hari Minggu, dia nenteng kitab sucinya sambil dia ngantok-ngantok. Jadi yang datang di rumah ibadah itu tubuhnya, ya, rohnya udah mati, ya, rohnya itu udah mati loh, saudara. Ya, dia hanya ikutin Pak Pendetanya. Kenapa sih Pak tidak ibadah lagi? Ya, jadi pentingkan namanya Pak Pendetanya ibadahnya daripada namanya baca kitab suci. Kalau orang membaca kitab suci dari Kejadian sampai 1000% dia tidak pernah akan masuk di situ tuh ajaran-ajaran yang konyol itu. Tidak akan pernah mau. Ya. Tidak pernah akan mau. Ya. Haram itu. Yakin itu. Karena jelas-jelas mereka menantang Tuhan. Gimana sih? Tuhan bilang aku datang bukan menyatakan hukum Taurat. Mereka bilangnya Taurat tidak berlaku. Gara-gara tadi Efesus 2 ayat 15. Dia tidak baca lengkap. Coba kalau Efesus juga pun kalau dia baca lengkap itu, misalnya Efesus 4 ayatnya 22 sampai 25, pasti dia sadar loh, saudara. Ikuti khotbah nanti kita akan sampai di situ juga. Lanjut, ya. Tadi kita sudah baca Roma 5 ayat 13 katanya kalau tidak ada namanya Taurat ini tidak akan bicara dosa. Satu namanya Yohanes 3 ayat 4 mengatakan dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Jelas nggak? Nah, jelas kan gitu kan. Makanya saya mengatakan pelajari dulu kitab suci, baru engkau terima namanya baptisan ini supaya benar gitu. Ya. Di sini catat lagi di sini ayatnya Roma 6 ayat 1 sampai ke 6. Perhatikan di sini Roma 6 ayat 1 sampai ke 6. Roma 6 ayat 1 sampai 6. Perhatikan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Hamasiah telah dibaptis dalam kematiannya? Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam Hamasiah, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Hamasiah sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Hamasiah Yesua. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi itulah saudara, mereka tidak ngerti yang dimaksud itu yang mati, dikuburkan, yang dimatikan, yang dikuburkan itu apa? Ya, adalah dosa. Makanya tadi kalau baptisan itu apa yang diselamkan? Ya, yang lu benangkan itu, yang lu anyutkan itu adalah namanya dosa ini, supaya tidak lakukan dosa lagi, supaya tidak melanggar lagi hukum-hukum Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud. Ya.
Dosa kan saya sudah jelaskan dulu. Kalau tidak ada namanya hukum Tuhan ini tidak bicara dosa. Ya. Jangan langkah lagi. Yesua itu dia mati karena dosa kita gitu loh. Sudah dikuburkan, jangan melakukan dosa lagi. Kalau engkau melakukan dosa lagi, tidak bisa lagi dihapus. Karena sekali dia mati, tidak mati dua kali. Amin kan? Itulah yang dimaksud tadi Kolose namanya 2 ayatnya 14. Ya. Dia hapus namanya hutang tadi, dia gantikan dengan dipakukan di kayu salib. Bukan namanya hukum Taurat dibuang. Amin. Ya. Kalau orang-orang cerdas baca kitab suci tidak demikian. Tidak pernah ada satu kata pun atau rasul mana, nabi mana pun suruh buang namanya hukum Taurat. Tidak pernah ada. Salah tafsir ini dari Eropa diteruskan di Indonesia, itu benar. Karena siapa sih yang menghancurkan namanya bait suci? Kan dari Eropa juga yang menghancurkan ini. Siapa? Roma kan yang menghancurkan gimana sih? Yang menghancurkan bait suci ini kan siapa? Mereka melanggar hukum Taurat, akhirnya menghancurkan namanya bait suci ini sampai sekarang belum dia kan dari Roma. Gimana sih? Kristen itu kan dari Roma. Siapa yang mau menolak ini? Ya. Coba kan yang membantai-bantai namanya orang-orang Yahudi itu zaman perang dunia ke-1, ke-2 itu siapa? Itu orang beragama, orang Islam tidak membantai orang, membantai dari Eropa sana ini siapa? Yang gantung-gantung di lehernya itu yang salib itu siapa? Mereka tidak membuka ini, malu. Itulah dosa yang bertumpuk-tumpuk ini, karena orang tidak ngerti, ikut saja baptis, ikut saja jadi orang Kristen, tapi tidak dipelajari namanya isi kitab suci ini. Roma 7 ayat 6. Perhatikan ayat 6 di sini. Itulah yang disalah-salah tafsir ini, saudara. Akhirnya banyak orang salah tafsir ini, tidak baca lengkap kitab suci ini. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang memurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Coba kan, jadi seolah-olah yang lama ini, seolah-olah yang lama itu namanya hukum Taurat. Padahal itu ya, kalau kita baca lengkap kitab suci, itu kelakuan yang lama. Dosa-dosamu lama dibuang, kuburkan, perbaruilah hidupmu, kembalilah hukum Taurat. Amin. Makanya ayat 7. Tadi Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Coba kan, iblis itu suka yang begitu, yang sepotong-sepotong. Dibatasin di situ, nggak boleh baca yang di bawah. Kalau dibaca ayat 7-nya, apakah itu Taurat dosa? Tidak. Amin. Jadi banyak di dalam isi kitab suci ini salah tafsir. Akhirnya salah tafsir, seolah-olah namanya hukum Taurat itu berdosa. Banyak sekali, saudara. Makanya kalau ada menantang saya, surat-surat Rasul Saul itu, saudara ya. Coba, saya sudah punya senjatanya. Saya punya senjata, saudara, saya mencatat. Bagaimana saya nggak mencatat 200 lebih ini dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah 207 kali. Mau menantang itu. Menantang, apalagi kalau Pak Pendeta itu pasti takut aja, yakin. Berhadapan sama saya, mereka tuh kumpul aja mereka itu. Kalau berani, saya tantang mereka. Tidak ada yang benar. Kejar namanya tempat ibadahnya penuh. Karena dia incer itu uangnya. Bukan dia mau sampaikan kebenarannya. Bukan disampaikan, kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Enggak begitu mereka. Ikuti saja ajaran dari Eropa. Itu Taurat tidak berlaku. Bagaimana mau ditahirkan? Bagaimana dosamu mau dikuburkan? Bagaimana dosamu mau dibuang? Karena ajaran-ajaran Kristen itu dosa yang ditebus. Oh, Yesus sudah menebus dosa saya, katanya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menebus dosamu. Dosamu itu dibuang dan dikuburkan. Amin. Dengan kematiannya. Tidak pernah Tuhan menebus dosamu. Yang dia tebus itu engkau, bukan dosamu. Dosamu itu dibuang, diinjak, dihanyutkan. Ini kan ajaran-ajaran hantu ini kan yang luar biasa ini, yang tidak benar ini.
1 Korintus tadi kan, apakah namanya Taurat dosa? Oh tidak. Makanya saya mengatakan baca lengkap kitab suci ini. Khususnya namanya surat-surat Rasul Saul ini yang sudah diputar balikan ini. Masih baca lengkap. Kalau engkau tidak baca lengkap, masuk perangkat-perangkatnya iblis ini. Ya? Masuk loh saudara. Ini perangkatnya iblis luar biasa loh. Dia incer namanya hukum Taurat ini. Supaya orang tidak mau mengikuti hukum Taurat lagi ini. Benar loh saudara. Jangan main-main loh ini. Makanya bacalah kitab suci dengan lengkap. Ya, 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pesta kita juga telah disembelih, yaitu Hamasya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini juga disalah tafsir. Jadi seolah-olah ragi yang lama itu namanya Taurat itu apa? Ragi yang lama saudara. Ya. Jadi banyak sekali di dalam yang disalah-salah tafsir. Makanya kalau kita baca lengkap kitab suci itu, yang dimaksud itu ragi lama itu dosamu. Ya. Makanya baptisan itu penting. Harus ada pemahaman yang benar. Sehingga pada waktu kau terima nama, kau bertobat, kau sadar tadi dosa. Makanya disitulah nanti akan dosamu dihanyutkan, dibersihkan. Jadi rohmu dibersihkan. Ya. Sesudah bersihkan rohmu, maka dengan sendirinya pasti engkau mencintai akan hukum-hukum Tuhan. Dan engkau yakin bahwa dialah Yahweh itu yang datang di bumi. Amin. Kalau engkau punya pemahaman yang benar. Ya. Ragi yang lama itu adalah dosamu, kelakuan lamamu yang tidak beres. Itulah yang harus kau lenyapkan. Disalah tangkap ini orang Kristen, seolah-olah namanya perjanjian lama itu namanya Taurat sudah tidak berlaku. Banyak yang diputar-putar balik di dalamnya. Lanjut. 2 Korintus 3 ayatnya 3. Perhatikan di sini. 2 Korintus 3 ayatnya 3. Perhatikan di sini ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Hamasya yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Coba kan? Ini tidak bicara namanya loh-loh batu. Ya. Nanti buntut-buntutnya, seolah-olah loh-loh batu ini, ya, itulah dosa. Ya. Kalau kita baca-baca langsung surat yang lain nanti ikuti apanya yang paling parah nanti di Ibrani sana itu. Jadi seolah-olah tadi ini yang loh-loh batu tadi ini perjanjian lama katanya. Ya. Jadi salah tadi ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayanan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Coba kan yang tertulis itu mematikan. Berbahaya nggak ini? Halo? Yang tertulis itu namanya Taurat itu sangat mematikan. Ini banyak sekali yang dimanipulasi di dalam ini saudara. Akhirnya banyak sekali orang yang kalau mendengar namanya hukum Taurat itu benci. Ya? Dengan namanya hari Sabat itu benci. Gak mau. Gitu? Karena gara kata-kata itu, kalau engkau klik di situ, nanti keluarnya di mama. Coba klik di situ, Ibu An. Ya? Coba ayat 6 tadi. Ya? Itu diklik itu nomornya nanti itu di apa Yeremia 31 ayatnya 31. Ya? Coba Ibu An baca ulang tadi namanya. Ini supaya pendengar ini mencatat loh. Jadi seolah-olah yang namanya tertulis ini mematikan. Dia manipulasi sedemikian rupa ini penulis-penulis ini. Jadi seolah-olah namanya Taurat itu mematikan. Ya? Baca ulang tadi. Apanya 2 Korintus 3 ayatnya 6. Ialah membuat kami sudah sampai menjadi dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Coba kan itu namanya tertulis kalau mematikan karena dikasih judul di situ. Kitab suci ini sebenarnya tidak ada judulnya. Tapi namanya di lembaga kitabnya dikasih judul di atas ini namanya perjanjian baru. Jadi 2 Korintus 3 ini judulnya di atas namanya perjanjian baru. Kalau kita baca tadi ayatnya 6 tadi 2 Korintus 3 ayat 6 ini kan kutipan dari namanya apa? Yeremia 31 ayat 31. Benar nggak?
Coba ayat Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya datang firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Jadi dipotong saja di tengah-tengahnya, dia tidak baca lengkap namanya Yeremia 31. Kalau Yeremia 31 itu ada waktunya nanti dia akan berdamai namanya orang Israel. Jadi nanti Taurat itu akan tertukik dalam hati mereka. Mereka kembali lagi ke hukumnya Tuhan. Mereka kenal namanya yang ada waktunya. Makanya di ajaran kita itu di Roma sana, Roma 11 itu ayat 25, coba Roma 11 ayat 25, diajarkan bangsa-bangsa kita ini, ya, supaya kita ini lagi tegak tengkuknya mereka ini kita berusaha untuk baca ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Mereka tegar, kita punya usaha apa? Marilah kita pelajari kitab suci ini. Kalau kita pelajari kitab suci ini, kita kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya suatu saat nanti kan juga bersama-sama dengan orang Israel. Pada waktu dia dan bacalah namanya Yeremia 31 itu kan 40 ayat. Ya, tapi dipotong-potong di saat tadi seolah-olah namanya hukum Taurat itu mematikan saudara. Ya. Itulah senjata-senjatanya mereka sampai saat ini orang Kristen dari mimbar bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dipengaruhi tadi Efesus 2 ayat 15 maupun juga namanya 2 Korintus 3 ini saudara. Ya. Ini kan sangat gawat, ya, sangat mematikan. Kita lanjut lagi. 2 Korintus 7 ayatnya 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang kencang. Jadi siapa yang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seolah-olah ada perjanjian baru sekali, yang lama sudah berlalu. Jadi seolah-olah namanya perjanjian lalu, Taurat itu sudah berlalu. Sudah tidak berlaku. Itulah yang dipakai sampai sekarang ini saudara. Mereka abaikan namanya perkataan Tuhan. Aku datang bukan menyatakan Taurat 1 titik 1 iota. Ya. Perhatikan di sini. Di sinilah mereka salah tafsir. Makanya saya mengatakan kalau engkau tidak baca lengkap nih surat-surat Rasul Saul, banyak orang masuk perangkapnya iblis ini. Lanjut. 2 Korintus Galatia 5 ayat 24. Perhatikan sini Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yeshua Hamasiah, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang dia salibkan itu yang hawa nafsunya, hawa nafsu dosa insan. Banyak orang yang nafsu, ya, mendengar hukum Taurat nafsu, itu tidak berlaku, ya. Itulah dosa. Karena dipengaruhi namanya Pak Pendetanya. Ya, makanya saya mengatakan itu otoritasnya namanya manusia ini diserahkan kepada Pak Pendetanya. Coba saudara, artinya dia tidak mau berusaha sendiri, dia tidak mau membaca kitab suci dengan lengkap. Dia serahkan semua namanya Pak Pendetanya. Artinya Pak Pendetanya tadi memang sudah orang goblok memang, akhirnya digoblok-goblokin yang di depannya saudara. Ya. Karena Pak Pendetanya juga tidak pernah mau namanya baca kitab Mose, kitab para nabi, dia tidak mau. Karena sudah didoktrin, ya, kalau kamu aman di situ tetap jadi penipu supaya banyak nanti yang masuk duitnya. Dia tidak peduli itu namanya kebenaran Tuhan tadi Taurat itu. Dia ikut-ikut saja. Lanjut, ya. Kolose 3, perhatikan sini. Kolose 3 ayatnya 5 sampai 10. Perhatikan catat ini, dia catat yang benar ini Kolose 3 ayatnya 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, tetapi kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Coba saudara, manusia lamamu itu ya dosamu. Itulah yang benar-benar harus dilenyapkan. Mundur ke belakang Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Perhatikan juga sini Efesus namanya 4 ayat 22 sampai 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Cobalah saudara, di sini nafsumu, dosamu itu nafsumu, dosa. Dosa itu tadi kan sudah sajalah, kalau tidak ada namanya hukum Tuhan ini, Taurat itu tidak bicara dosa. Dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Itu yang mereka tidak terima orang-orang Kristen. Tetap saja kepala batu bahwa Taurat itu sudah usang, tidak berlaku lagi. Ya, karena dipengaruhi oleh tulisan-tulisan yang tidak benar di dalamnya. Ya. Padahal kalau kita baca namanya Efesus namanya 4 ayat 25 tadi, ini kan kutipan dari namanya Zakaria 8 ayat 16 saudara. Ya. Itu kalau kamu lihat catatan kakinya, namanya Efesus 4 ayatnya 25 ini kan kutipan dari namanya Zakaria 8 ayat 16. Coba Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Kalau kau kembali namanya hukum-hukum Tuhan, itu yang mendatangkan namanya damai sejahtera. Makanya dikutip lagi tadi Efesus namanya 4 ayatnya 25. Amin. Amin. Ini kan dikasih catatan, bukan saya yang kasih catatan di situ. Lembaga Kisah Indonesia dikasih catatan di situ, ya. Harus namanya kembali yang benar, kembali kepada hukum-hukum Tuhan, itu yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Yang menghidupkan, yang dimatikan itu dosamu, kelakuan lu bertahun-tahun ini. Ya, lu tinggalkan hukum Taurat, lu bikin namanya Talmud, lu bikin namanya ibadah, itulah yang harus dibuang. Amin. Amin. Itu namanya ajaran di dalamnya. Gitu? Jadi banyak yang menyimpang yang tidak karu-karuan ini. Akhirnya banyak orang tersesat. Ya. 2 Kefa 3 ayatnya 13-14. 2 Kefa 3 ayat 13-14. Perhatikan di sini juga, ya, supaya kamu ini tidak bercacat. Yang dimaksud tidak bercacat itu supaya benar-benar kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. 2 Kefa 3 ayatnya 13-14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi supaya kamu tidak bercacat, ya, supaya nanti menantikan dunia yang baru. Dunia yang baru nanti bukan berarti Tauratnya tidak berlaku. Makanya Yeremia 31 itu harus dibaca lengkap. Karena itu ada 40 ayat. Gimana sih? Dia tidak berdamai dengan bangsa-bangsa yang kabinir ini. Dia berdamai kepada namanya anaknya Israel ini. Makanya baca lengkap namanya Yeremia 31 kan 40 ayat sana, maupun juga Yeskiel 36. Yeskiel 30 pasal 36, pasal 37 itu dibaca. Tidak ada di sana itu ajaran lain, hanya kembali kepada namanya hukum-hukum tuh Tauratnya itu tadi. Sehingga pada waktu dia berdamai nanti, Tauratnya itu mereka sudah ada di hatinya orang Israel. Tidak bertanya lagi kenal Yahweh atau tidak. Mereka dengan sendirinya mereka kenal namanya Tuhan mereka yang membawa dari Misraim. Ya. Makanya kedua, batu pertama itu dia mengatakan, akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Pasti mereka nanti akan berseru kepada namanya Yahweh. Sekarang belum, mereka pakai Adonai atau Hasem. Ya, ada waktunya nanti, ya, untuk dia berdamai. Makanya disarankan kita ini supaya kita mempelajari kitab supaya juga kita kembali ke hukum-hukumnya tuh Tuhan. Amin. Itu yang dia mau. Gak ada ajaran lain. Isi buku ini dan Kejadian sampai gak ada ajaran lain. Tidak pernah Tuhan bikin namanya perjanjian baru.
Ini anaknya saja ini yang bikin Talmud saja dia hukum, gimana sih? Bayangkan aja anaknya ini Israel yang bikin namanya Talmud ini, yang bikin namanya agama Yahudi ini, akhirnya Yerusalem itu dihancurkan sampai saat ini. Ini anaknya loh, ya. Saya kembali lagi loh ya. Jadi Israel itu bukan mengangkat saya ini anak Tuhan, bukan. Tuhan yang mengangkat apa? Israel menjadi anaknya. Kembali lagi supaya orang ingat lagi lah, ya. Keluaran 4 ayat 22. Supaya orang tahu bahwa Israel itu tidak mengangkat dirinya. Dia bisa kalau orang Kristen, oh saya anak Tuhan. Tapi dia langgar hukumnya. Bagaimana lu anaknya Tuhan? Ya, orang Israel tidak mengangkat diri saya anak Tuhan. Tuhan mengangkat Israel jadi anaknya. Keluaran 4 ayatnya 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Cobalah. Jadi Israel itu anakku yang sulung. Kira-kira anak-anaknya lagi yang kedua, ketiga nggak? Ada. Jadi bukan anak tunggal ya. Sulung itu anak pertama. Anak-anak yang kedua siapa? Ya? Siapa saja dari bangsa manapun yang mencintai namanya hukum-hukum Tuhan, makanya dia juga jadi anak. Amin. Amin. Kan nanti kelok apanya klop di sana di Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kisah Para 10 ayat 35, ya. Kisah Para 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Coba kan, dari bangsa manapun, dari suku mana, dari orang mana yang mengamalkan hukum Tuhan tadi, dia juga akan dia akan jadi juga anak. Amin. Amin. Ya. Itu maksudnya harus tahu namanya baptisan ini. Kalau engkau sudah tahu baptisan, lu sudah kuburkan dosamu, lu sudah anyutkan dosamu, lu matikan dosamu, pasti dengan sendiri bahwa Tuhanmu adalah ya Tuhan ya Yahweh. Jadi apa yang diperintahkan nanti pasti engkau akan ikut. Itulah jadi anak. Amin. Amin. Anak yang baik itu akan perhatikan nasihat orang tuanya. Ya. Amin. Anak yang baik itu akan perhatikan namanya apa? Nasihat orang tuanya. Amin. Ya. Amin. Amin. Anak yang kablinger, bantah namanya itu anak kablinger namanya. You know? Anak yang baik itu akan perhatikan namanya nasihat orang tuanya. Dia akan simak namanya perkataan orang tuanya. Itu namanya anak. Jadi sekali lagi ya, Israel itu tidak pernah mengangkat dirinya sebagai anak Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengangkat dia sebagai anak. Makanya tadi kan kita sudah baca tadi namanya Ulangan 26 tadi ayat 16 sampai 19. Saya akan angkat engkau jadi tersohor apa? Terkenal. Ya. Itu saudara, kalau engkau benar-benar ini kau cinta namanya hukum-hukum Tuhannya, kau bilang hukum Tuhan itu segala-galanya, maka engkau akan jadikan apa? Harta kesayangannya. Kemarin saya baru angkat kan, namanya Keluaran apa? Keluaran 19 ayat 5. Jadi anak yang baik itu dia pahami perkataan orang tuanya. Ya. Kalau kau terima namanya baptisan yang benar itu, maka engkau jadi harta kesayangannya. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Coba kan, kalau kamu namanya apa? Mendengarkan perintahku, kamu ikuti Tauratku, maka aku jadikan kamu apa? Harta kesayang. Kalau dia sudah jadi harta kesayang, kira-kira dilindungi enggak? Amin. Sekarang kalau kamu punya berlian, kamu benar-benar piara enggak? Ya. Coba kan saudara, dia akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Kalau kamu menjadi anak Tuhan, kembalilah kepada hukum Tuhan. Yes. Ya, pasti dia jadikan engkau harta kesayangan. Amin. Amin. Ya. Nah saya ini kan coba kan tahun 2000, dari tahun 2000 orang darman di rumah sakit udah jutaan habis duit. Lah saya ini kan pengusaha, saudara, biar begini. Saya ini pengusaha, ya. Saya pengusaha namanya Alasan Besar, tinggalkan tahun 2000 itu, ya. Sebelum tahun 2000 itu mondar mandir rumah sakit, saudara. Tahun 2000 itu saya mengakui bahwa Tauratnya segala-galanya, bahwa Yahweh dan Tuhan tidak ada lain. Dia piara dan dia bertanggung jawab. Saya sudah umur sekarang 70 tahun, saudara. 25 tahun ini saya tidak pernah berobat lagi. Dia bertanggung jawab. Amin.
Amin. saya makin sehat. Itu tandanya. Kalau engkau benar-benar terima baptisan itu dengan benar. Tapi kalau hanya kau terima saja, dengan begitu saja, tidak pelajari dulu isi kitab suci ini. Tunggulah saudara. Ya, tunggu waktunya, kan dihukum dan seberat-beratnya. Ini memang surat-surat banyak sekali yang memperkosa. Kita lihat lagi nanti, ini memang luar biasa. Karena tadi mereka salah tafsir. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi seolah-olah itu namanya ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama. Perjanjian lama mereka bilang sudah usang, tidak berlaku lah. Itulah ajaran-ajaran Kristen ini. Sebenarnya ajaran ini dari Eropa ini, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan, hei kau orang Kristen Indonesia, di Indonesia, Eropa nggak ada lagi. Itu dari sana dulunya. Jadi orang Eropa sudah ada otaknya, dia selidiki kitab sucinya, akhirnya banyak yang tidak benar, bertentangan. Makanya King James sekarang itu dia robah kitab sucinya, dia tidak pakai namanya Yesus lagi, dia pakai namanya Yesua, dia tidak pakai namanya Lord, dia pakai namanya Yahweh. Dia sadar kesalahannya, sekalipun dia sadar kan dia revisi, nggak ada lagi pengikutnya, sudah ditinggalkan Kristen sana, nggak ada lagi, ya. Karena mereka tahu itu, bahwa mereka itu berbohong, tidak berkata benar, ya, menipu-nipu, ya. Ibrani 7 ayatnya 18-19. Perhatikan ini, luar biasa betul-betul ini. Ibrani 7 ayat 18-19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Kurang ajar kan? Itu namanya tidak. Kurang ajar benar loh. Kalau kita baca namanya Ibrani 7 ayat 18-19, ini kurang ajar. Kurang ajar ini. Penulis ini hantunya saudara. Dan nanti kan kita ikutin lagi. Dia Ibrani 8 ayat 13 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba kan itu dia musnah sudah ini pembunuh. Benar-benar saya sudah cek. Luar biasa lah saudara. Ini ayat-ayat pembunuh ini saudara. Tapi dia ini memang menggiring. Memang dia sudah tahu ini. Itu orang-orang Kristen itu hanya datang di ibadat. Dia sudah tahu, dia tidak pernah membaca kitab suci. Jadi gampang dia tekuk di situ. Tapi kalau kita baca namanya tadi Ibrani 8, ya, ayat 8 sampai 12, itu juga kutipan dari namanya Yeremia 31. Ya. Coba kan kalau kita kembali tadi ayat 13-nya kan sudah tua, sudah dekat kemusnahan katanya kan. Ini benar-benar pembunuh ini. Baca tadi Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Karena 13 tadi, ini yang lama sudah musnah katanya. Jadi dia kasih judul juga di atas, judulnya dia perjanjian baru. Ini benar-benar luar biasa penipu ini penulis ini. Luar biasa. Ya. Dari tadi Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjianku yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan lagi mengajar lagi sesama warganya atau sama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Coba kan, akhirnya banyak 13 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dan ini pembunuh ulu, karena tadi kan kita sudah baca namanya
Ibrani 7 tadi ayat 18-19 tadi, Taurat itu tidak berguna, saudara. Ya. Makanya langsung dia nekat saja ayat 13 tadi ini, dia bilang yang lama sudah musnah. Padahal kalau kita baca tadi Ibrani 8 ayat 8 sampai 12 ini kan kutipan dari namanya Yeremia lagi. Jadi bayangkan aja tadi 2 Korintus 3 dikasih judul perjanjian baru, ya. Itu juga diambil namanya Yeremia 31. Juga pun Ibrani 8 ini ayat 8 sampai 12 ini juga pun kutipan dari namanya Yeremia 31, saudara. Kalau kita baca namanya Yeremia 31 dengan lengkap, suatu saat nanti bait suci yang ketiga akan dibangun. Dia akan berdamai, itulah namanya, dia perbarui namanya pemahamannya orang Israel. Bukan ada ajaran baru. Jadi diperbarui namanya pemahaman mereka, akhirnya mereka terima Taurat. Taurat ada di hati mereka. Mereka ingat akan Taurat setiap saat dan waktu. Mereka mengenal nama Yahweh. Amin. Ya. Mereka takti, saudara. Lanjut lagi, Ibrani 10 ayat 9. Ini luar biasa lah, saudara. Makanya kalau engkau tidak baca kitab suci ini, banyak orang mati konyol, saudara. Ya. Banyak orang mati ikut-ikutan Taurat tidak berlaku loh, saudara. Ibrani 10 ayatnya 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Coba, yang pertama itu dihapuskan namanya Taurat. Dia menegakkan namanya perjanjian baru. Amin. Ya. Itulah taktik mereka. Perlu ulang lagi deh. Kenapa situ tersima begitu? Ya. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Coba, yang dihapuskan pertama maksudnya apa? Maksudnya Taurat. Penulis pembunuh kayaknya. Ya. Nanti akan bertentangan. Makanya ingat baik-baik, dia mati hanya sekali. Ya. Kau langgar lagi, kau berbuat dosa lagi, kau bilang Taurat tidak berlaku lagi, tidak ada lagi namanya pengampunan. Ya. Ibrani 6 ayatnya 4 sampai 6. Ini terakhir. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Perhatikan di sini, saya mau beritahukan ini, penulis-penulis ini sekarang dia udah ada neraka di sana, itu udah mampus dia, ya. Yang memutarbalikan namanya isi kitab suci ini. Ibrani 6 ayatnya 6 sampai Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Perhatikan di sini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Coba kan, sekarang sudah diberitahukan bahwa begini-begini, ya. Terus nanti kau melakukan dosa, kau bilang Taurat tidak berlaku lagi, tidak mungkin lo turunkan lagi kedua kali. Amin. Amin. Tidak mungkin lagi akan turunkan 2 kali. Ya. Lanjut namanya Ibrani 10 ayat 26 sampai. Ini lebih tegas lagi di sini. Ibrani 10 ayatnya tadi kan Ibrani 10 ayat 9 kan kita tahu kan. Yang lama itu kan sudah dia hapus lah kan gitu. Ini memang penipu, ini luar biasa ini. Tapi Ibrani 10 ayat 26 sampai 31 bagaimana bunyinya? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, dan yang menghina roh karunia, kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Coba saudara, dia meneteskan darahnya kepada siapa? Halo? Israel. Dia meneteskan darahnya kepada siapa? Yang taat kepada Taurat. Siapa? Yang taat kepada Taurat. Kalau engkau tidak punya pemahaman yang benar, baptisan itu,
kau tidak punya pemahaman benar, ya, akan dihukum dan seberat-beratnya. Ya. Makanya harus benar-benar kau selidiki kitab suci ini, kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga kau terima baptisan dengan benar. Pada waktu nama kau keluar dari air itu, ya, mengatakan bahwa Tauratlah segala-galanya, bahwa Yahweh yang turun di bumi ini, ya, yang menebus aku dari kematian. Dialah yang mengambil aku dari lumpur dosa. Dia bersihkan darahnya dengan darahnya yang kudus. Amin. Amin. Jadi dia datang di bumi ini mencari, menebus orang-orang yang patuh kepada hukum Tuhan. Terakhir Galatia 4 ayat 4-5. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Hanya yang takluk kepada hukum Tuhan, hanya yang mencintai namanya Tuhan, dia akan menjadi anak. Amin. Ya. Tapi kalau kau mengatakan hukum Taurat tidak berlaku, kau tinggalkan namanya hukum Sabatnya, kau tinggalkan namanya hukum hari rayanya, pondok gaulnya, kau tinggalkan namanya Pesak, dia tidak pernah akan menjadikan anakmu. Ya, ya. Tapi kalau engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, kau memahami, kau punya pemahaman yang benar masalah baptisan itu, pada waktu kau keluar dari air itu, dari hatimu yang mendalam itu, saya mau kembali kepada hukumnya Tuhan, ya, bahwa dialah yang datang di bumi ini, ya, yang menebus saya. Pasti engkau lama. Dia tidak pernah menebus dosamu. Dia datang di bumi menebus engkau yang patuh kepada hukum-hukum itu, yang sudah mengakui bahwa Taurat itu kami akan ikut. Disitulah darahnya akan terpercik. Dia akan membersihkan dosa. Amin. Itulah iman. Ya. Bukan agama, itulah iman. Iman kepada Tuhan yang benar. Iman kepada Tuhan yang satu-satunya. Iman hanya Tauratnya, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Mari engkau renungkan ini, Tuhan memberkati.